Gimana kabarnya anak-anak? Apakah ada yang tidak hadir? Atau ada yang izin, sakit? Atau bagaimana? Ya, nah sebelum itu Bapak nanya, tadi siapa yang datangnya paling awal? Ayo. Ngaco dia. Oh, Danang. Danang, karena kamu datangnya paling awal, kamu pimpin doa dulu ya. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Danang ambil kerajaan. Hadir. Ilyas Hamada. Hadir. Hadir. Jenderal yang setiawan. Hadir. Tegas. Hadir. Ya, hari ini berarti hadir semua ya. Nah, sebelum kita melakukan pelajaran, Bapak sudah merencanakan bahwasanya kalian akan menyanyikan lagu wajib nasional. Tujuannya apa, Pak? Nah, tujuannya dengan kalian menyanyikan lagu wajib nasional akan tertanam pada diri kalian yaitu sikap nasionalisme. Langsung saja ya, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Mulai, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sekarang Bapak punya gambar kedua tokoh di papan tulis ini. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak dari kedua tokoh ini siapa? Ya, ada yang tahu? Apa Danang? Benar sekali. Untuk yang sebelah sini adalah Bapak Insinyur Soekarno atau biasa yang disebut Bung Karno. Nah, kalian tahu nggak kira-kira dari Bapak Soekarno ini dulunya pernah menjadi apa dan sebagai apa dan perannya itu bagaimana? Ada yang tahu? Tahu, Ya, Pak. benar sekali. Bapak Insinyur Soekarno ini merupakan bapak salah satu proklamator Indonesia. Bapak proklamator itu apa, Pak? Nah, proklamator itu merupakan orang yang mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemudian yang sebelahnya ini siapa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira, ayo. Ya, benar sekali. Untuk yang gambar tokoh sebelah ini merupakan Bapak Muhammad Hatta atau biasanya disebut Bung Hatta. Ada yang tahu beliau ini dulunya menjabat seperti apa dan sebagai apa dan perannya bagaimana? Ya, benar sekali. Bapak Muhammad Hatta atau Bung Hatta ini dulunya dikenal sebagai Bapak Operasi Indonesia. Ya, loh Pak, kok pembelajaran hari ini kok tentang Bung Karno dan Bung Hatta, Pak? Ya, karena nantinya ini adalah kaitannya dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekarang ini ada gambar lagi. Coba kalian jelaskan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang pada gambar di atas. Ada yang tahu nggak? Gambar yang sebelah sini. Kira-kira orang yang ada di gambar tersebut melakukan kegiatan apa? Bersih-bersih. Ya, benar sekali. Kegiatan pada orang-orang di gambar ini merupakan kegiatan bersih-bersih atau gotong royong. Nah, kemudian yang sebelah kanannya sedang melakukan apa, anak-anak? Menanam, Pak. Ya, benar sekali. Kegiatan yang dilakukan pada gambar ini merupakan penanaman pohon atau biasa yang disebut reboisasi. Ya, pintar sekali. Untuk yang gambar yang bawah ini, nak, apa ya kira-kira yang dilakukan oleh kegiatan orang tersebut? Mengantri, Pak. Ya, benar sekali. Mengantri pajak. Loh, Pak, kok ada gambar mengantri pajak? Ya, karena menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Indonesia ini merupakan negara yang harus taat pajak. Kalau tidak ada pajak, itu akan didenda. Ya, benar sekali. Kemudian yang terakhir, gambar sebelah ini merupakan gambar apa ya, Nana? Ronda. Ya, benar sekali. Kegiatan yang dilakukan pada gambar sebelah kanan bawah ini merupakan kegiatan ronda malam atau pos kamling atau sis kamling. Nah, kira-kira dari kegiatan ronda malam ini, kalian mengamati nggak bapak-bapak kalian ini kalau di rumah malamnya sering jaga pos kamling apa enggak? Tidur, Pak. Bapakku, Pak. Tidur? Iya. Nah, harusnya sebagai warga negara yang ikut berpartisipasi dalam kemerdekaan, sebaiknya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
supaya apa? Nah, supaya barang-barang benda kalian yang ada di lingkungan rumah kalian itu aman. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada gambar ini merupakan bentuk kewajiban kalian sebagai warga negara untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, kegiatan yang berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Nah, jadi dalam mengisi kemerdekaan kita itu sebagai murid atau siswa nggak perlu melakukan kayak pahlawan kita dulu, kayak misal perang dan ikut melawan penjajah Belanda. Itu bukan. Yang dilakukan saat ini yaitu tadi menjaga lingkungan, ketertiban masyarakat. Nah, itu juga salah satu kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah, itu juga merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Terus lingkungan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Nah, coba di sekitaran rumah kalian, kira-kira kalau misalnya lingkungan kalian itu kotor, bagaimana? Kalian jijik nggak merasanya? Kira-kira sehat nggak lingkungan tersebut? Tidak, Pak. Nah, oleh karena itu masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Jadi, kalian semua ini peduli terhadap lingkungan, itu merupakan salah satu bentuk partisipasi kalian dalam menjaga ketertiban lingkungan supaya apa? Supaya kalian sejahtera. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Bapak punya 4 soal. Bapak harapkan nantinya kalian bisa mampu menjawab soal-soal tersebut dengan materi yang sudah Bapak jelaskan tadi, ya. Coba kelompok Mas Danang jawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas. Baik Pak, di sini kelompok kami mempunyai beberapa jawaban Pak, yaitu salah satunya warga masyarakat sedang membersihkan lingkungan, terus juga warga sedang membayar pajak, terus warga sedang melaksanakan ronda malam, kemudian warga masyarakat sedang menanam pohon atau reboisasi Pak. Benar sekali, itu jawaban yang tepat. Berarti tandanya kelompoknya Mas Danang ini memperhatikan tadi Bapak menerangkan materi. Kemudian yang nomor 2, yaitu mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti gambar di atas. Coba sekarang gantian kelompoknya Mas Danang, jelaskan. Ya Pak, kelompok kami menjawabnya yaitu karena merupakan bentuk kewajiban kita sebagai warga masyarakat, yaitu gotong royong membersihkan lingkungan Pak. Ya, benar sekali. Itu jawabannya sangat tepat. Berarti tandanya kelompok Mas Danang ini memperhatikan Bapak tadi menerangkan. Kemudian soal yang ketiga, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Coba ayo sekarang kelompoknya Mas Tegas, jelaskan soal nomor 3 tersebut. Baik Pak, kelompok kami jawabannya ada menaati peraturan, terus menghargai pendapat orang lain Pak. Ya, benar sekali. Kemudian nomor 4, bagaimana cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? Sekarang coba kelompoknya Mas Ilyas, coba jelaskan kelompoknya Mas Ilyas. Ya Pak, jawaban kelompok kami yaitu dengan menjaga kelestarian lingkungan, terus ikut membantu kebersihan lingkungan, kemudian menjaga keamanan lingkungan Pak. Ya, sekarang kita bahas soal satu persatu ya. Untuk yang soal pertama yakni apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas. Nah, yang dilakukan pada gambar di atas yaitu yang pertama, warga masyarakat sedang membersihkan lingkungan. Kemudian warga masyarakat sedang menanam pohon atau reboisasi, warga sedang membayar pajak, warga sedang melaksanakan ronda malam. Berarti dari jawaban kelompok tadi itu benar ya. Kemudian soal yang kedua, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan pada gambar tersebut? Nah, karena merupakan bentuk kewajiban kita sebagai masyarakat peduli terhadap lingkungan. Jadi tadi contohnya seperti gotong royong, membersihkan lingkungan, ikut menanam pohon, reboisasi, ya, itu juga salah satu bentuk kegiatan kita dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian soal yang keempat, apa saja kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu tadi kewajibanmu menjaga kelestarian lingkungan, merawat lingkungan, supaya apa? Supaya indah, nyaman, bersih, dan kalian itu apa nantinya akan sehat. Ya, kemudian bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Ini jawabannya. Nah,
Contohnya seperti menanam pohon, nih, ya, menanam pohon, terus membersihkan lingkungan, membayar pajak. Nah, itu juga merupakan kepedulianmu terhadap lingkungan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dalam mengisi kemerdekaan yaitu peduli terhadap lingkungan dengan menjaga kelestarian lingkungan, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan dan mematuhi peraturan. Nah, maksudnya dalam mengisi kemerdekaan itu ya yang tadi Bapak bilang, kita tidak harus melawan penjajah. Dengan peduli juga terhadap lingkungan itu sudah termasuk dalam kegiatan kita sebagai kewajiban masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Nah, kegiatannya apa Pak yang bisa dilakukan? Itu tadi seperti membersihkan selokan, mendaur ulang sampah. Pak, kalau misalnya saya punya pabrik yang bisa mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat, ya itu boleh. Itu juga salah satu bentuk kepedulian kalian terhadap lingkungan. Nah, itu juga kan tadi masih nyambung pada materi kita, yaitu dalam mengisi kemerdekaan, yaitu peduli terhadap lingkungan. Terus kalau misalnya saya membantu orang tua di rumah, apa itu merupakan kewajiban Pak? Ya, itu benar sekali. Itu merupakan kewajiban kalian yang ada di rumah. Terus membantu orang tua melaksanakan kegiatan-kegiatan di rumah. Nah, itu merupakan salah satu kepedulian kalian terhadap lingkungan. Nah, dalam mengisi kemerdekaan. Nah, itu tadi seperti menanam pohon, melaksanakan gotong royong, dan melakukan kegiatan ronda malam. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut itu merupakan kewajiban kalian dalam mengisi kemerdekaan. Nah, kesimpulannya apa Pak? Ya, yang tadi kita lewati, ya. Kesimpulannya yaitu apa saja kewajiban kita sebagai warga negara dalam mengisi kemerdekaan saat ini. Yang pertama, menaati peraturan. Nah, Indonesia merupakan negara yang mempunyai undang-undang KUHP. Nah, yang isinya yaitu menaati peraturan. Pak, kalau misalnya nyolong itu boleh Pak, itu kegiatan yang tidak benarkan karena tidak menaati peraturan. Sanksinya apa? Nanti bisa dipenjara. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Maksudnya kayak ketika ada kawan kalian yang sedang berbicara, itu kalian juga boleh menyela. Karena apa? Itu merupakan tindakan yang salah. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Nah, kemudian yang ketiga itu membayar pajak. Pak, kalau misalnya dana ini nggak bayar pajak, gimana Pak? Didenda. Karena apa? Negara Indonesia itu melakukan wajib pajak. Kemudian menjaga ketertiban lingkungan. Pak, kalau misalnya di lingkungan ini enggak ada yang menjaga ketertiban, bagaimana? Banyak yang kehilangan motor, banyak yang kehilangan barang-barang yang berharga. Apabila tidak menjaga ketertiban, kemudian memelihara keindahan dan kebersihan lingkungan. Jadi, kalau memang kalian sudah merdeka, kalian harus memelihara keindahan dan kebersihan supaya apa? Supaya masyarakat kalian ini sehat dan kuat menjalani aktivitas. Nah, ini semua merupakan kewajiban kita sebagai warga negara dalam mengisi kemerdekaan saat ini. Nah, bagaimana kalian memaknai kegiatan mengisi kemerdekaan? Sekarang Bapak mempunyai teks bacaan yaitu makna proklamasi bangsa Indonesia. Nah, sekarang Bapak berikan waktu 2 menit untuk mengamati teks tersebut. Ya, sudah ya, karena waktunya selesai mengamati, sekarang Bapak akan menjelaskan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan proklamasi? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Proklamasi berasal dari bahasa Yunani, memiliki arti pengumuman, yang arti mengumumke bahwasanya suatu negara itu merdeka. Nah, pengumuman yang dimaksud merupakan berhubungan dengan ketatanegaraan. Nah, setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaannya. Gak mungkin dong sampai sekarang kita ini selalu dijajah oleh Belanda dan Portugis, Jepang dan lain-lain. Makanya itu negara Indonesia mengambil sikap yaitu ingin merdeka dan bebas dari hukum-hukum yang ada di zaman pada dahulu yang diterapkan oleh Belanda. Jadi apa yang bisa kita maknai dari proklamasi kemerdekaan dengan
melakukan kegiatan positif-positif tadi, yaitu seperti menjaga lingkungan, ya, menggotong royong. Nah, jadi kalau bangsanya sudah merdeka, bukan berarti kita jor-joran, kita dengan cara ikut berpartisipasi dalam kegiatan peduli terhadap lingkungan. Nah, lingkungan yang baik itu bakal berdampak pada kesehatan kita. Nah, bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Tadi seperti bangsa Indonesia itu mos dijajah terus-menerus. Oleh karena itu, Bapak Insinyur Soekarno mengambil keputusan bahwasanya Indonesia itu harus merdeka, yaitu dengan mengumpulkan para tokoh untuk merumuskan tentang kemerdekaan, yaitu tentang proklamasi. Nah, bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, sekarang kalian amati pada kalimat tersebut. Kira-kira ada yang ingat gak kalau pas waktu upacara ini selalu dibaca oleh para petugas upacara, itu ada yang ingat gak itu makna dari apa? Ya, benar sekali, itu merupakan salah satu kalimat yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang apa enggak? Oke, apa ya? Udah nggak apa-apa. Berarti besok tugas kalian yaitu mengamalkan isi yang ada di Undang-Undang 1945. Nah, proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sebagai jembatan emas bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Ya, dengan cara apa kita mengisi kegiatan kemerdekaan tersebut? Seperti gotong royong, ya kan? Menanam pohon dan ikut melaksanakan keamanan ketertiban lingkungan. Nah, sekarang mari kita berlatih. Bapak berikan waktu 3 menit untuk kalian berdiskusi mengenai soal-soal yang ada di papan tulis ini. Ya, nantinya Bapak harapkan kalian dapat mampu menjawab soal-soal yang ada di papan tulis ini. Nah, Bapak berikan waktu 2 menit dari sekarang ya. Nah, langsung saja Bapak akan menunjuk salah satu kelompok dari kalian. Coba sebutkan dari kelompoknya Mas Dana. Soal nomor 1, yaitu apa judul pada bacaan di atas? Jawabannya makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ya, benar sekali. Jawabannya yaitu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kemudian, kelompoknya Mas Tegas, jelaskan apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Jawabannya makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, Pak. Ya, benar sekali. Kemudian, kelompoknya Mas Dana, apa yang dapat kamu lakukan sebagai masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Ya, benar sekali. Yaitu tadi dengan cara kita peduli terhadap lingkungan, Pak. Nah, itu juga salah satu kewajiban kita dalam memaknai kemerdekaan. Bapak mau nanya, apa sih yang dapatkan dari materi yang sudah Bapak ajarkan? Ada yang bisa menjelaskan? Jadi kesimpulan pada kegiatan pelajaran hari ini dengan menaati peraturan, gotong royong, membayar pajak, dan menghargai pendapat orang lain. Itu semua kegiatan-kegiatan yang sudah kita pelajari di hari ini merupakan salah satu bentuk kewajiban kita dalam mengisi kemerdekaan. Jadi sudah paham dengan materi yang Bapak sampaikan? Ya, alhamdulillah. Mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Dan Bapak harapkan semoga apa yang telah Bapak sampaikan materi tersebut diterapkan di lingkungan kalian masing-masing ya. Mungkin itu saja Bapak selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.